Warga Tionghoa di Kabupaten Lebak, Banten sambut Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili dengan cukup meriah. Selain melakukan sembayang di Wihara Ananda Avalokitesvara, warga juga disajikan pertunjukan barongsai untuk pertama kali pasca PPKM dicabut pemerintah. Berbeda dengan 2 tahun sebelumnya, perayaan Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili berlangsung meriah. Terlihat sejumlah warga terus berdatangan ke wihara untuk melakukan sembahyang dan menyampaikan permintaan untuk kebaikan pada tahun baru ini. Warga cukup senang karena tahun ini perayaan Imlek dapat dilakukan tanpa ada pembatasan lagi. Untuk menjaga perayaan tahun baru Imlek agar aman, ratusan personel gabungan ditempatkan di lokasi untuk mengamankan perayaan tahun baru Imlek. Tahun baru Imlek sekarang lebih menarik dari tahun-tahun sebelumnya. Oh gitu. Tapi sekarang kan udah bebas nih, nggak ada pembatasan lagi, gimana? Senang nggak sih? Ya senang lah, jadi bisa bersosialisasi lagi. Oh gitu ya. Tadi ada barongsai juga ya, Ci ya? Ya, Jadi seneng ya? Untuk mengetahui suasana perayaan Imlek di Surabaya dan Jakarta, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Via Irmar dan Fedriska Ananda yang akan melaporkan langsung dari Kelenteng Sanggar Agung dan Wihara Dharma Bakti. Kita sapa terlebih dahulu Via Irmar yang sudah berada di Kelenteng Sanggar Agung di Surabaya. Selamat pagi Via, bagaimana dengan suasana pelaksanaan Imlek di sana? Peggy dan Agus sudah disediakan nampak sepi karena memang sembahyang ini sendiri baru mulai nanti pagi waktu Indonesia Barat. Dan biasanya kalau kita di tahun-tahun sebelumnya tahun ini semakin siang ini semakin banyak warga Tionghoa yang datang untuk melakukan sembahyang dalam rangka merayakan Hari Imlek 2574. Di sini warga Tionghoa akan sembahyang, kemudian biasanya mereka setelah sembahyang ini mereka akan berfoto-foto di belakang kelenteng, karena kalau kita tahu bahwa di Kelenteng Sanggar Agung ini ada salah satu ikon yang menjadi destinasi warga Tionghoa yang datang sembahyang ke sini, yaitu adanya patung Dewi Kwan Im dan juga 2 patung naga yang kalau misalnya untuk foto ini adalah menjadi sebuah background yang cukup bagus dengan di belakangnya ada laut seperti itu. Jadi mereka selalu berfoto atau mengabadikan momen perayaan Imlek mereka setelah sembahyang dengan berfoto bersama dengan keluarga. Selain sembahyang juga pada hari ini biasanya ada ritual melepaskan makhluk hidup, salah satunya yaitu burung. Jadi simbol bahwa kita sama makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan ini harus saling menyayangi seperti itu. Nah, karena ibadah baru dimulai pada pukul 7 pagi, ini belum ada nampak satu orang pun. Tadi hanya ada beberapa petugas kelenteng yang datang untuk membersihkan kelenteng sebelum banyak warga Tionghoa yang datang. Sebelum ini sekitar tanggal 19 Januari hingga tanggal 20 Januari, artinya sepekan sebelum perayaan Imlek dilangsungkan di Kelenteng Sanggar Agung, para pengurus Kelenteng Sanggar Agung yang ada di Kenjeran ini sudah melakukan pembersihan rupang, kemudian juga mempercantik kelenteng dengan berbagai macam ornamen khas Imlek. Ini bertujuan agar warga Tionghoa yang datang ke sini bisa sembahyang dengan khusyuk, dengan nyaman dan juga aman, seperti itu. Baik Via, berarti sejumlah ritual ini nanti akan dilakukan. Nanti bagaimana kalau soal pengamanan di sana? Apakah sudah ada petugas gabungan TNI Polri yang sudah bersiap siaga di sana untuk menjaga agar suasana perayaan Tahun Baru Imlek ini tetap terjaga aman? Untuk pengamanan di sekitar Kelenteng Sanggar Agung Kenjeran tidak ada petugas keamanan, hanya petugas keamanan internal dari kelenteng atau security dari kelenteng yang berjaga sejak tadi pagi sekitar pukul 6 pagi hingga biasanya malam hari. Dan hal yang sama juga dilakukan pada perayaan Imlek tahun lalu, juga tidak ada penjagaan yang cukup ketat baik itu dari polisi maupun juga TNI. Untuk jumlah pengunjung atau orang yang akan sembahyang
di Kelenteng Sanggar Agung tidak ada pembatasan. Berbeda dengan di tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 jumlah pengunjung dibatasi hanya sekitar 50% dari kuota normal. Namun saat ini semuanya kembali normal, artinya seluruh masyarakat warga Tionghoa bisa sembayang, bahkan juga tidak perlu lagi men-scan aplikasi Peduli Lindungi seperti itu. Baik, Via Irmar. Ini sudah mulai terasa ya suasana perayaan Imlek Tahun Baru di Surabaya. Masih dalam semarak Tahun Baru Imlek, kita juga mulai bergeser ke kawasan Petak 9 melihat suasana di Vihara Dharma Bakti yang ada di Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Selamat pagi Fedriska, ini bagaimana rangkaian peribadatan, apakah sudah dimulai dan bagaimana antusias umat dalam menyambut Tahun Baru di sana? Ya, selamat pagi Gratia dan juga saudara. Kalau misalkan untuk di Vihara Dharma Bakti sendiri di kawasan Petak 9, kalau untuk peribadatan sendiri belum dimulai begitu, namun dari masyarakat ini sudah mulai berdatangan sejak pagi. Tadi saya sampai di tempat ini, masyarakat berdatangan untuk berdoa, memberikan harapan begitu untuk menyambut tahun baru Imlek pada tahun ini. Nah, karena memang pada tahun ini PPKM sudah dicabut, maka dari masyarakat sendiri sudah dapat melaksanakan atau melakukan ibadah begitu sembahyang dengan leluasa. Dari Vihara sendiri sudah memberlakukan kapasitas maksimal untuk Vihara ini sendiri dan diprediksi dari pengurus mengatakan diprediksi akan lebih dari 5.000 pengunjung yang akan datang pada hari ini begitu, dikarenakan memang dari Vihara Dharma Bakti ini sendiri merupakan salah satu vihara tertua di Jakarta. Jadi selain memang dari para jemaah sendiri yang berdatangan untuk beribadah bersembahyang begitu, namun diperkirakan akan ada wisatawan juga yang begitu akan datang ke vihara ini. Nah, kemudian di Vihara Dharma Bakti ini selain dengan kapasitas maksimal yang sudah diberlakukan oleh pengurus begitu, namun meski PPKM telah dicabut, jika saya pantau berdasarkan pantauan saya begitu, dari para jemaat yang melakukan ibadah pada pagi hari ini tetap menggunakan masker dan juga memberlakukan protokol kesehatan begitu, mendatangi vihara dengan menggunakan masker dan juga tetap ada jaga jarak gitu antar pengunjung yang satu dengan yang lainnya. Gratia. Baik, melaporkan langsung dari Wihara Dharma Bakti Petak 9 ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Tadi juga sebelumnya sudah melaporkan langsung dari Surabaya ada jurnalis Kompas TV Via Irmar. Selamat bertugas.